Selamat datang di video pembelajaran Inovasi Pembelajaran Digital Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Program ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Direktorat Pendidikan Tinggi dengan STIE Perbanas Surabaya. Pada video kali ini, kita akan membahas Unit 5 Financial, melanjutkan transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pada unit 5, transaksi ini khusus membahas transaksi finansial. Jadi, transaksi kita dengan vendor dan transaksi kita dengan customer akan kita bayar outgoing payment ke vendor dan incoming payment dari customer. Di exercise 51, kita hanya akan melihat chart of account atau daftar akunnya. Ya, kita ke accounting, financial accounting. Kemudian general ledger, information system, kita ada di bawah gitu ya. General ledger, information system. Kemudian general ledger report. Kemudian saya ke bawah dulu, master data. Kemudian chart of account. Ya, kemudian kita cari yang chart of account. Oke, kita back dulu. Yang kalau di back yang ini ya, yang bawah, kita ke SIP minimal varian. Ya, ini hanya untuk melihat chart of account-nya, kita pilih INT. Ya, kemudian setelah itu kita execute. Kalau lihat database, kita bukan ke save, bukan ke enter, tapi di execute. Ya, agak lama karena dia akan membuka database, dan karena kita berhubungan dengan vendor dan customer, maka kita ingin tahu chart of account-nya kita untuk GL-nya ke vendor dan ke customer. Gitu ya. Kita bisa scroll, kita bisa cari, atau kita pilih gitu ya. Kita pilih find. Oh, ini kebanyakan kalau Anda pilih. Anda coba 160.000. Ya, kemudian Anda find. Nah, ini adalah trade payable. Berarti kalau trade payable berarti transaksi kita dengan vendor. Ya, karena trade payable itu account payable. Jadi kalau kita find lagi 140.000, ini nomor GL ya. Kemudian kita find, maka di sini saya salah nomor ya. 140.000. 2, 3, 4 mungkin ya. Oh, ini masih di 160.000 ya. Coba kita find. Unsuccessful. Oke, saya close dulu. Saya close dulu. Ya. Jadi 160.000 dulu. Jadi ada 160.000, ada 140.000. Ya, ini nanti silahkan dieksplor. Kita langsung akan ke exercises 52. 52 itu kita melihat tagihan. Jadi vendor open item itu adalah tagihan pada vendor yang sifatnya open item atau masih belum dibayar. Ya, kemudian akan memproses outgoing payment. Kita slash n. Oke. Information systemnya kita tutup, kita akan memproses bayar, accounting, financial accounting, kemudian vendor, atau Anda bisa cari, di sini kan GL. Ya, Anda kalau ke vendor berarti nyarinya adalah account payable. Jadi bisa pakai vendor atau account payable. Jadi di buku masih account vendor atau sudah account payable, pokoknya kalau vendor kita ke account payable. Kemudian kita akan lihat di sini dokumen entry itu untuk memproses pembayaran, dokumen itu lihat nomor dokumen, account itu adalah melihat tagihan. Kita ke account.
Kita mau lihat open itemnya gitu ya. Kemudian display change line item. Ya, Baltus U nomor kita gitu ya. Baltus U nomor kita. Di sini ada open item, clear item, clear itu yang sudah lunas, atau kita lihat apakah yang sudah lunas sama yang belum lunas, kita lihat semua gitu ya, open item, kita execute. Baik, tagihan kita adalah 1.375 euro gitu ya. Kita akan membayar ini, nomor dokumennya ini sudah ada 51.000, kosongnya 4 kali 198 ya. Ini boleh diisi boleh enggak gitu ya. Oke, kita slash n, kita sekarang bayar. Oke, kemudian setelah ini kita ke dokumen entry, tadi yang seperti saya bilang, dokumen entry, kemudian outgoing payment, kita push. Ya, dokumen date-nya kita buat hari ini boleh. Jadi hari di mana Anda melakukan transaksi, gitu ya. Akunnya adalah 113.100. Ini nomor rekening bank maksudnya ya. Terus tadi jumlah tagihannya adalah 1375. Ya. Nah, tagihan yang kita jangan lupa diisi 1375 ya. Kemudian Anda cari open item selection. Siapa yang mau kita terima bayarannya dari Baltus U nomor kita. Ya. Jadi Anda bisa pakai dokumen number. Kalau tadi saya sih lupa tadi 5100 berapa. Jika enggak, Anda tidak usah pakai NaN aja. Kalau Anda ingat, silakan masukkan di nomor dokumennya. Ya. Setelah itu proses open item. Nah, ini muncul tagihan kita 1375, jadi nanti dipilih yang NaN aja biar Anda nggak mengingat-ingat dokumen numbernya 1375. Assign itu yang tadi kita isi 1375 yang di jumlah amount tadi. Ya, amount enter itu tadi yang kita enter, assign itu tagihan kita dari berdasarkan nomor PO. Not assign 0. Nah, ini kalau sudah begini, kalau ini 0 berarti kita bisa post outgoing payment. Ya, tapi kalau ini belum 0 berarti ada salah dalam mengisinya. Gitu ya. Setelah itu kita post. Selesai, tagihan kita selesai, Anda bisa cek tadi di account, tagihan kita sudah nggak ada lagi 1375, pasti sudah 0. Gitu ya. Oke, berikutnya kita menerima pembayaran dari customer. Sama gitu ya, di exercises 52. Maka di 53 itu kita berganti peran, bukan kita membayar kepada vendor, tapi kita akan menerima pelunasan dari customer, yaitu roller. Jadi account receivable, sama, kita lihat account-nya. Jadi ini nanti akan kita bahas sebenarnya di modul finansial. Ya, kemudian account. Nah, display change line item lagi sama, melihat saldo ya, roller U nomor Anda persis sama, cuma bedanya adalah di sini. Kalau tadi vendor line item display, sekarang customer line item display. Kalau ini customer, Anda masukkan nama vendor, pasti nggak mau. Kalau begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kemudian kita coba all item, kita execute. Saya ingin tahu berapa tagihan kita. Tadi kan ada 355 ditambah pajaknya, jadi jumlahnya adalah 4082,5. 4082,5. Kita akan bayar ya. Kita akan bayar, kita slash n. Oke, kalau bayar selalu di dokumen entry,
Jangan lupa tetap di folder account receivable, kemudian incoming payment. Ya, kalau tadi di AP atau account payable adalah outgoing payment, ini adalah incoming payment. Ya, masukkan tanggalnya gitu ya. Saya pikir pakai tanggal hari ini saja gitu ya. Ininya juga sama gitu ya. Nomor rekeningnya 113-100. Kemudian amount-nya tadi berapa? Oh, saya lupa ya. 4 berapa ya? Sebentar, saya copy-nya dulu. Saya lupa isinya account tadi ya. Saya mau melihat ininya, display chain line itemnya. Oke, 4082,5. 4082. Kita ke incoming payment lagi. Jadi kita pakai tanggal yang sama, kemudian ininya juga sama, 113-100, kemudian amount-nya 4082,5. Kemudian siapa yang kita akan terima adalah Rohrer U. Di open item selection jangan lupa diisi ya. Rohrer U strip nomor Anda. Kemudian Anda ke proses open item. Nah, ini 4082,5 karena kita langsung bayar, kita dapat cash dan cash diskon dan cash diskon yang lain. Kita hilangkan saja ini, kita anggap tidak dapat diskon. Ya, kita hilangkan, kemudian kita enter lagi. Jadi ini pokoknya harus 0. Ya, jadi cash diskon sama cash diskonnya kita buang aja supaya ini dapat 0. Oke, setelah itu kita hapus. Oke, selesai pelunasan kita pada vendor dan pelunasan customer pada kita order kepada kita. Jadi customer melunasi piutangnya kepada kita. Itu sudah lunas. Unit 5 itu sebenarnya juga membahas manajemen accounting. Tapi manajemen accounting di unit 5 ini adalah tidak ada transaksi yang sifatnya transaksi, tapi hanya melihat database. Silakan Anda mengerjakan exercises yang manajemen accounting karena itu tidak ada transaksi yang mempengaruhi transaksi yang lain. Selamat mencoba untuk unit 5, menu financial. Unit 5 itu menu financial. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan SAP Fundamental Modul. Terima kasih.